Ketika Matt mendengar bahwa beberapa fungsinya masih ada, dia sangat gembira, terpental dari tanah, dan mengikuti Qin Yichen secara langsung. Kali ini, Matt sadar setelah menindaklanjuti Qin Yichen, dia sepertinya telah membuka mulutnya lebih awal. Memikirkan hal ini, Matt mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya. Tuan Cahaya. Dengan keras, Matt langsung berlutut di tanah. Sebagai senjata, hal yang paling mendasar adalah kemampuan bertarung. Dan atas dasar ini, sama sekali tidak perlu ada hal lain. Dan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu yang lebih dekoratif daripada praktis. Meskipun wajah Matt masih terbuat dari logam, penempaan teliti Qin Yichen telah memberikan Matt kemampuan untuk menggunakan ekspresinya, seperti orang normal. Logam di wajahnya dapat menyelesaikan ekspresi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun fungsi ini sempurna, ia juga membawa gejala sisa, yaitu wajah Matt ditutupi dengan retakan halus, yang terlihat cukup menakutkan. Tapi ini adalah hati Qin Yichen untuknya, yang membuat Matt sangat berterima kasih. Tuan Cahaya, saya tidak tahu harus berbuat apa. Matt ingin berterima kasih padanya, tetapi ribuan kata keluar dari bibirnya, tetapi tidak ada yang keluar. Saya seorang pengkhianat yang mengkhianati kuil Dewa Perang. Berada di kuil penguasa cahaya sudah merupakan pilihan yang baik. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan bisa mendapatkan rahmat seperti itu dari Dewa Penguasa Cahaya, dan bahkan tubuhnya menerima perhatian seperti itu. Perhatian pada detail ini membuat Matt merasa hangat di hatinya. Tapi apa yang bisa dia berikan kepada Qin Yichen sekarang bukanlah apa-apa. Tubuh saat ini juga diberikan kepadanya oleh Qin Yichen, dan dia harus membayar tubuh ini tidak peduli berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan. Tapi Matt tidak punya apa-apa selain kekuatan. Qin Yichen hanya melihat kembali ke Matt dan menghela nafas panjang. Apakah kamu lupa aturan yang aku buat? Matt tertegun sejenak, lalu berdiri dengan cepat, bingung sejenak. Qin Yichen memutar matanya ke arahnya. Katakan padamu untuk tidak berpikir membabi buta setiap hari. Ikuti saja aku dan lakukan sesuatu. Meskipun kekuatan iman tidak akan mengubah pikiranku sekarang, aku masih harus bersiap sedikit. Aku ingin kamu setia padaku, bukan pada kuil penguasa cahaya. Itu sudah cukup. Qin Yichen selesai berbicara dengan ringan, melangkah maju, dan datang langsung ke bidang bintang awan yang menelan. Matt mengikuti Qin Yichen. Tetapi begitu dia memasuki bidang bintang awan yang menelan, Qin Yichen segera mengerutkan kening setelah mengirim transmisi suara kaum Du Hauke. Tidak, apa yang terjadi 2 hari ini? Meskipun dia meninggalkan klon di samping Hong Du Hauke, menurut akal sehat, jika ada masalah, dia bisa mendapatkan informasi sesegera mungkin. Tapi sekarang, dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Hong Du Hauke, tetapi tidak mendapat jawaban, yang mengejutkan Qin Yichen. Mungkinkah, masalah apa yang dia temui? Qin Yichen segera menatap Matt di belakangnya. Anda membantu saya menemukan Hong Du Hauke, dan saya akan menyampaikan informasinya kepada Anda nanti. Dia bahkan bukan kapten. Saya tidak akan menyebutkan kebiasaan orang-orang ini. Anda dapat menemukan tempat yang memungkinkan untuk saya. Saya di sini. Lakukan pencarian komprehensif di kota. Matt segera naik ke udara, dan kesadarannya menyapu seluruh kota. Langkah arogan seperti itu segera menarik perhatian banyak orang. Terutama tubuh besar Matt dan 2 bendera bahu yang diletakkan di bahunya memberikan tekanan besar pada banyak orang. Orang yang tak terhitung jumlahnya menatap orang-orang yang tiba-tiba muncul di langit, dan tekanan meningkat tajam. Qin Yichen juga mengumpulkan informasi klon dan menyaringnya di benaknya. Kelemahan dari klon ini juga dipahami secara menyeluruh oleh Qin Yichen saat ini. Jika mereka tidak mengumpulkan informasi secara aktif, mereka tidak akan meneruskan informasi itu kembali bahkan jika mereka mati. Ini sangat tidak menguntungkan bagi gagasan Qin Yichen bahwa dia perlu mengumpulkan informasi setiap saat. Setelah memerintahkan avatar untuk melaporkan informasi kepadanya setiap jam, Qin Yichen memutuskan untuk pergi ke halaman Hong Du Hauke untuk melihatnya. Orang ini hilang sekarang, dan pasti ada informasi yang tertinggal di tempat dia pergi. Ketika dia datang ke halaman dalam sekejap, Qin Yichen melihat halaman yang damai. Matanya menyapu, dan klon yang dia tinggalkan masih ada di sini. Mengapa Anda tidak memberikan informasi kepada saya? Qin Yichen memandang klon di depannya dengan curiga, perilakunya terlalu abnormal. Beberapa langkah ke depan, langkah berikutnya mundur. Setelah godaan ini, klon tiba-tiba terbakar, menatap Qin Yichen dengan mata merah, dan meraih leher Qin Yichen dengan telapak tangannya. Qin Yichen sedikit terkejut. Cara macam apa ini untuk benar-benar menginfeksi klon? Satu telapak tangan menghancurkan klon dan menemukan sisa memori darinya. Qin Yichen segera mengerutkan kening. Tidak ada informasi yang tersisa di klon. Hanya sedikit informasi yang tersembunyi di bagian terdalam. Setelah tubuh utama pergi selama sehari, itu dikepung oleh musuh yang kuat. Untuk melindungi informasi tubuh utama, klon itu sendiri menghancurkan ingatannya. Apakah itu bisa mengalahkan takdir? Qin Yichen melihat lokasi di mana klon itu mati. Matanya berlama-lama. Mata merah itu membuat ingatan Qin Yichen segar. Ini sama sekali bukan pertempuran sederhana, dan lawan pasti menggunakan beberapa cara khusus. Kalau tidak,
Bagaimana klonnya bisa terinfeksi, dan bahkan tidak sedikit informasi yang tertinggal. Alis Qin Yichen berkerut, dan tiba-tiba, aroma tercium di lubang hidungnya, dan Qin Yichen tanpa sadar melindungi indranya dengan aura. Ini adalah kebiasaan Qin Yichen di lingkungan yang tidak dikenalnya. Bagaimanapun, itu adalah monster yang diasah oleh 3.000 monster tua Tao. Dalam hal detail ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah keputusan bawah sadar. Tetapi dengan reaksi yang begitu cepat, otak Qin Yichen kesemutan, dan dunia di depannya menjadi kacau. Semua anggota kuil penguasa cahaya, segera tinggalkan medan bintang awan yang menelan, dan semua orang akan dijaga secara terpisah. Penatua Sai, atur agar orang-orang mengeluarkan gas beracun dari mereka. Qin Yichen sangat kesakitan, menjalankan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan iman untuk mempertahankan jiwanya. Perlindungan kekuatan iman dalam jiwa benar-benar cukup kuat, dan lebih mudah digunakan daripada aura. Saat kekuatan iman menyebar ke seluruh tubuh, rasa sakit itu tiba-tiba menghilang. Qin Yichen menyemburkan seteguk darah merah, dan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Bajingan ini adalah pembunuhan skala besar. Saya benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Qin Yichen berbalik dan naik ke udara, dan pada saat berikutnya, banyak orang mengikuti. Kekuatan orang-orang ini tidak kuat, tetapi tanpa kecuali, mereka semua bermata merah, mengaum dan mengaum satu persatu, seperti belalang tak terbatas, padat, menyapu langit. Qin Yichen melihat ke belakang secara langsung, dan tidak ada senyum di wajahnya. Beristirahat dengan damai. Saat suara Qin Yichen jatuh, pada saat berikutnya, api merah yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi embusan angin, menyapu ke langit, dan membakar belalang yang tak terbatas.